131. Penguburan mayat hantu pendaki. Sari yang mendengar itu langsung mendekati Heru dan teman-temannya lalu melihat apa yang mereka tunjuk. Sari juga melihat seperti ada tubuh manusia di tempat itu, tapi Sari juga belum bisa memastikan apakah benar itu adalah mayat dari hantu pendaki. Dia akhirnya memutuskan untuk terbang dan melihat langsung secara dekat apakah benar itu mayat dari hantu pendaki. Bentar ya, aku lihat dulu. Kalau memang ia itu adalah mayat dari hantu pendaki yang kita cari, berarti kita akan menguburkan mayat mereka hari ini juga, kata Sari sambil tersenyum. Mereka juga berharap kalau itu adalah mayat dari hantu pendaki yang mereka cari, agar mereka bisa segera menguburkan mayat mereka semua. Sepertinya dia tenggelam di dalam air terjun merah ini, tapi kondisi mayatnya masih utuh. Lalu Sari memegang air itu. Airnya sedingin es. Makanya mayat ini masih utuh dan bahkan semua pakaian yang dia pakai masih utuh seperti yang waktu itu aku lihat. Sari mendekat ke arah mayat itu. Ya benar, mayatnya masih utuh dan ini memang benar-benar mayat dari hantu pendaki itu. Dia yang waktu itu menjadi leader dari rombongan mereka sewaktu temannya sudah meninggalkan mereka. Lalu Sari berusaha untuk mengangkat tubuh yang sudah kaku itu. Dia merasa kasihan karena nasib mereka semua bisa seburuk itu. Pasti keluarga mereka sampai saat masih mencari keberadaan mereka semua. Dan pastinya keluarga mereka belum tahu tentang nasib yang mereka alami saat ini. Tapi yang terpenting saat ini adalah Heru dan teman-temannya sudah membantu menemukan mayat keempat hantu pendaki itu. Dan mereka juga pasti senang kalau tahu mayatnya sudah ditemukan dan akan dimakamkan secara layak seperti manusia pada umumnya. Aku harus segera mengangkat tubuh ini dan akan membawa mayat ini bersama temannya, lalu mereka akan dimakamkan dalam satu tempat agar mereka selalu bersama selamanya dan tidak akan ada yang bisa memisahkan persahabatan mereka. Sari tersenyum, akhirnya dia bisa menebus segala kesalahan yang pernah dia perbuat kepada mereka semua. Dan sekarang tugas Sari sudah hampir selesai. Sekarang tugas dia hanya mengantarkan Heru dan teman-temannya untuk turun dari gunung larangan ini dan keluar dari gunung larangan ini. Tapi sekarang dia harus membantu mereka untuk menguburkan keempat jasad hantu pendaki. Dia juga ingin memastikan kalau hantu pendaki bisa segera bebas dari jeratan hukum penguasa gunung larangan. Sekarang Sari melihat kalau mereka berempat sedang disiksa dan dipaksa untuk bekerja keras di alam jin. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, maka tubuh mereka akan penuh dengan luka. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan waktu untuk beristirahat walaupun hanya sebentar saja. Memang penguasa gunung larangan itu sangat kejam. Mereka tidak melakukan kesalahan kepada dia, tapi dia dengan seenaknya menahan roh manusia itu agar tidak bisa kembali ke alamnya dan menjadikan mereka budak dan pelayannya. Sari lalu terbang dan membawa jasad itu, lalu dia menurunkan jasad itu di depan Heru dan teman-temannya. Lalu mereka semua memandang mayat itu, dan betapa senangnya mereka saat melihat mayat itu karena itu memang benar-benar mayat dari hantu pendaki. Dick yang tidak begitu paham dengan semua ini lama-kelamaan menjadi paham karena dia jarang sekali mendapatkan gangguan saat berada di alam gaib. Dia bahkan hanya melihat hantu pendaki saat mereka pertama kali naik ke gunung larangan. Wah Sari, ini memang benar-benar mayat dari hantu pendaki itu. Dan sekarang kita sudah berhasil menemukan keempat mayat itu. Mereka semua bersyukur karena tugas mereka sekarang sudah selesai. Ya benar. Aku hafal betul dengan wajah-wajah mereka semua walaupun mayatnya sedikit berbeda karena ada luka. Tapi masih sangat jelas kalau itu memang mayat dari hantu pendaki. Heru juga tersenyum bahagia. Iya, dan sekarang tugas kalian tinggal memakamkan jenazah mereka. Sambil tersenyum menatap mereka semua. Terus sekarang gimana Sari? Kamu akan terbang dan membawa mayat ini sedangkan kita kan gak tahu jalan menuju tempat kamu menyembunyikan mayat mereka semua. Wajah mereka terlihat kebingungan. Tenang saja, aku kan cuma sebentar saja terbangnya. Nanti kalau sudah sampai aku akan langsung kembali ke sini dan menemui kalian semua. Lalu aku akan berjalan bersama kalian untuk menunjukkan letak mayat mereka semua. Sari menjelaskan. Mereka semua langsung tertawa dengan bahagia. Karena sebentar lagi tugas mereka akan selesai, tapi hari sudah semakin sore dan perkiraan ini sudah jam 5 sore. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Memang jaraknya cukup jauh, tapi mereka juga tidak bisa terbang seperti Sari, jadi mau tidak mau mereka harus berjalan. Kita kan dari tadi siang belum makan ya, pantes saja udah berasa lapar. Aldi sambil mengelus perutnya. Iya,
Tapi kita makan nanti saja kalau semuanya sudah selesai. Jadi kita bisa menikmati makanan kita karena tugas kita kan sudah selesai. Heru ingin semuanya segera selesai. Mereka melanjutkan perjalanan sambil menunggu Sari. Memang mereka sengaja jalan sendiri dulu, karena kalau menunggu Sari malah akan memakan waktu. Jadi lebih cepat mereka berjalan dulu karena Sari juga sudah mengarahkan kemana mereka harus berjalan. Lama di perjalanan, tapi Sari belum juga datang. Tapi mereka terus melanjutkan perjalanannya. Sari, kamu kemana sih kok lama banget kembalinya? Kita kira kamu lupa kalau kita udah jalan dulu. Aldi malah cemberut. Kangen ya kamu sama aku. Lalu mereka semua tertawa karena ucapan Sari. Udah, lebih baik kita segera pergi dari sini karena ini juga sudah semakin malam, jadi kita harus lebih cepat lagi. Heru mengingatkan. Mereka berjalan lagi, kali ini sedikit gangguan yang menghalangi mereka semua. Tiba-tiba saja ada ular yang sangat besar di hadapan mereka. Dan pastinya mereka langsung terkejut karena kemunculan ular itu yang tiba-tiba. Mereka para cowok berusaha untuk mengusir ular itu, tapi sayangnya ular itu malah terus saja melawan mereka, bahkan sangat membahayakan keselamatan mereka. Tunggu, sepertinya itu bukan ular biasa, jadi kalian tidak akan bisa mengusirnya begitu saja. Sari mengingatkan mereka bertiga. Maksud kamu itu ular apa, Sari? Apa itu jin yang sedang menyamar menjadi ular? Tanya Aldi kebingungan. Iya, itu memang bukan ular biasa dan ular itu sangat berbahaya untuk kalian. Sari kembali mengingatkan. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Heru. Kalian semua mundur saja biar aku yang menghadapi ular itu. Kalian lanjutkan saja perjalanannya. Ikuti terus jalan itu, jangan berbelok kemana-mana biar kalian bisa cepat sampai. Setelah ular ini beres aku akan menyusul kalian. Perintah Sari. Mereka langsung mengerti dengan ucapan Sari. Karena tujuan ular itu memang untuk menghambat perjalanan mereka, jadi lebih baik mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Kamu hati-hati ya Sari, kita pergi dulu dan kamu jangan lama-lama, kata Heru sambil berpamitan. Oke, kamu juga harus hati-hati dan jaga terus teman-teman kamu itu. Sepertinya akan ada yang terus menghalangi niat kita. Sari kembali mengingatkan. Heru hanya mengangguk lalu dia mengajak teman-temannya untuk berjalan lagi, mengikuti perintah Sari agar mereka segera sampai. Dan benar saja di sepanjang perjalanan ada saja gangguan yang datang. Banyak suara aneh yang mengikuti perjalanan mereka. Bahkan banyak sekali penampakan yang mengganggu mereka. Tapi mereka hanya menampakkan wujudnya dan tidak menyentuh ataupun menyerang mereka semua. Walaupun itu cukup membuat mereka takut dan bulu kuduk mereka langsung berdiri. Mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka hanya fokus menatap ke bawah untuk melihat jalan agar mata mereka tidak menangkap para hantu yang seperti sedang mengerubungi mereka semua. Sialan, jelek banget sih mereka semua. Ganggu pemandangan aja. Aldi mengumpat karena kesal. Iya nih, padahal gunung ini sangat indah tapi sayang sekali mereka malah mengganggu pemandangan kita. Heru juga merasakan hal yang sama. Udah sih kalian gak usah banyak bacot. Nanti kalau mereka dengar bisa gawat tahu. Usna mengingatkan. Mereka langsung diam dan hanya melihat ke bawah, tapi mereka saling memegang karir masing-masing agar tidak terpisah lagi seperti dulu. Makhluk itu terus saja mengawasi mereka semua dengan mata merah menyala, membuat mereka semakin ketakutan. Sedangkan Sari belum juga kembali sampai saat ini. Kita lari aja biar cepat sampai, usul Diki. Betul itu. Tapi ingat tetap berpegangan tas depannya masing-masing biar kita tidak terpisah lagi. Oke. Heru mengingatkan. Mendengar aba-aba dari Heru mereka langsung lari dan tetap memegang tas karier di depan mereka masing-masing. Lalu setelah cukup jauh mereka berhenti. Nafas mereka langsung tersengal-sengal. Mereka mulai merasa lelah apalagi mereka belum makan dan hanya makan tadi pagi saja. Sekarang mereka mulai merasakan rasa lapar yang sangat mengganggu. Capek nih. Kok Sari belum kesini juga sih? Takutnya kita salah jalan, kata Lai sambil memegang dadanya. Gak mungkin kalau kita salah jalan. Kan dari tadi kita ngikutin jalan ini. Sambil menunjuk jalannya. Mereka berhenti sejenak, lalu Sari datang di hadapan mereka. Sari terbang makanya tidak lama. Ayo kita lanjut lagi, kata Sari. Mereka lalu mengikuti Sari di belakang, dan Sari di depan. Perjalanan berlangsung hampir 3 jam. Dan akhirnya mereka sampai juga di tempat Sari membawa jenazah para hantu pendaki itu. Alhamdulillah,
Akhirnya kita sampai juga di tempat ini. Nafas mereka belum kembali normal lagi. Kalian istirahat dulu biar aku yang menyiapkan liang lahat untuk mereka semua. Aku yakin pasti kalian sudah sangat lelah kan, dan kalian juga pasti lapar karena kalian belum makan sama sekali. Sari sangat tahu apa yang mereka rasakan. Kamu memang sangat peka ya Sari, kita memang lapar sekali, kata Aldi. Mereka duduk memutar lalu mengambil karir masing-masing, lalu mereka mengeluarkan ikan yang tadi pagi mereka bakar bersama Sari. Karena perut sudah sangat lapar mereka langsung makan dengan lahap. Dan dengan sekejap akhirnya ikan mereka langsung habis begitu saja. Mereka langsung minum dan setelah itu perut mereka kekenyangan. Alhamdulillah, kenyang banget ini. Sambil mengelus perutnya, Sari menghampiri mereka dan dia juga sudah selesai membuat liang lahat untuk Heru beserta teman-temannya. Cepat banget Sari. Mereka sangat heran karena Sari sangat cepat sekali menggali tanahnya. Udah cepat sekarang giliran kalian semua. Lalu Sari duduk. Kita salat jenazah dulu ya, tapi kita hanya bertiga apa tidak apa-apa ya? Aldi terlihat ragu. Ini kan darurat, masa iya mereka tidak disyalatkan dulu? Kata Heru. Ke-132, perpisahan dengan hantu pendaki. Mereka bertiga memandikan jenazah itu seadanya. Yang penting tubuh mereka bisa bersih, sedangkan untuk mayat perempuan Usna dan Lai yang memandikan, mereka semua bekerja sama agar keempat mayat itu bisa segera dimakamkan secepatnya. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menyolatkan jenazah itu dan Heru sebagai imamnya. Untung saja waktu di sekolah mereka sudah diajarkan bagaimana cara melakukan salat jenazah dan mereka juga sudah menghafalkan doa yang harus mereka ucapkan. Setelah selesai dimandikan dan disyalatkan akhirnya keempat mayat itu sudah siap untuk dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama. Mereka semua harus tetap bersama dalam keadaan apapun. Karena liang lahat sudah selesai dan siap karena memang Sari yang menyiapkan segalanya. Sekarang tugas mereka hanya memasukkan satu persatu mayat itu dengan hati-hati. Aldi dan Heru berada di bawah sedangkan Diki yang berada di atas untuk mengambil jenazah itu. Lalu di dalam liang lahat Heru dan Aldi mengumandangkan azan untuk keempat mayat itu. Setelah semuanya selesai mereka langsung naik dan menutup liang lahat itu. Sekarang mereka berempat sudah bahagia di alamnya dan mereka terbebas dari jeratan penguasa Gunung Larangan. Tidak akan ada lagi yang menjadikan mereka budak dan memanfaatkan mereka berempat untuk berbuat kejahatan. Alhamdulillah, akhirnya semuanya selesai juga dan sekarang tugas kita juga sudah selesai. Sekarang kita bisa keluar dari Gunung Larangan ini dengan tenang. Mereka serempak mengucapkan syukur. Sedangkan di alam jin, keempat hantu pendaki itu tersenyum lega. Mereka bisa merasakan kalau tubuh mereka kini sudah ditemukan dan dikuburkan dengan sangat layak sekali. Dan akhirnya mereka bisa terbebas selamanya dan melanjutkan perjalanan mereka menuju alam yang sesungguhnya. Mayat kita sudah dikuburkan dan kita akan bebas dari tempat ini. Kita tidak perlu ketakutan lagi sekarang, dan kita bisa hidup tenang di alam kita yang baru. Mereka sujud dan bersyukur. Tubuh mereka melayang dan tiba-tiba rasa sakit yang ada di tubuh mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua beban yang selama ini mereka tanggung dan pendam terasa lepas semuanya begitu saja. Tubuh mereka terasa sangat ringan dan ini waktunya mereka pergi dari alam jin yang selama ini menjadi tempat penyiksaan untuk mereka. Itu tempat yang membuat mereka seakan trauma. Sedangkan penguasa Gunung Larangan yang mendapat laporan dari anak buahnya kalau salah satu tawanannya telah berhasil dibebaskan, dia merasa sangat kesal dan marah karena itu artinya mereka akan kehilangan 4 budaknya. Sialan, apa kalian tidak bisa menghadang mereka untuk pergi dari tempat ini? Dia memarahi anak buahnya. Tidak bisa, tubuh mereka sangat ringan dan mereka bisa terbang lalu langsung pergi dari tempat penyekapan mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan memegang tubuh mereka saja kita tidak bisa. Anak buahnya menjelaskan. Sialan, pasti mayat mereka sudah dimakamkan. Manusia sialan itu telah membuat aku sangat marah. Aku tidak akan membiarkan mereka semua selamat, dan aku akan memastikan mereka akan menjadi pengganti keempat budakku yang telah mereka bebaskan. Sambil mengepalkan tangannya, keempat hantu pendaki itu pergi ke rumah yang mereka tempati saat menjadi hantu, karena mereka tahu betul kalau mayat mereka dikuburkan di sana. Itu karena mereka bisa merasakan di mana jasad mereka berada. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada manusia itu.
Kita sudah banyak sekali melakukan kesalahan kepada mereka karena kita yang selalu mengejar mereka selama ini. Tapi mereka malah mau membantu kita. Mereka menitikkan air mata. Sebelum mereka benar-benar pergi dari dunia ini, mereka ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Heru dan teman-temannya karena sudah membantu mereka terbebas dari jeratan penguasa Gunung Larangan. Ya, kita ke sana sekarang. Mereka menuju tempat di mana mayat mereka dikuburkan. Sedangkan Heru dan teman-temannya mereka merasa sangat kelelahan. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sambil tiduran dan minum air yang banyak untuk mengembalikan tenaga mereka yang terkuras saat ini. Tiba-tiba keempat hantu pendaki itu ada di depan mereka. Heru dan teman-temannya yang melihat itu langsung kaget dan mereka juga merasa takut. Walaupun mereka tahu hantu pendaki itu tidak akan pernah menangkap dan mengejar mereka lagi, tapi mereka tetap takut saat melihat hantu ada di depan mata mereka. "Kak, kalian ngapain di sini? Bukannya kita sudah mengubur semua jasad kalian dengan sempurna? Lalu untuk apa lagi kalian semua ke sini?" tanya Aldi dengan tangan yang bergetar karena takut. Lalu hantu pendaki itu tersenyum ke arah mereka. Senyuman mereka terlihat sangat tulus dan itu artinya mereka memang sangat bahagia saat ini. Wajah mereka juga cerah, tidak seperti biasanya yang putih pucat seperti mayat hidup. "Kita kesini hanya ingin bertemu dengan kalian semua. Kita ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah sudi untuk membantu kami walaupun kami sudah jahat kepada kalian. Dan untuk Sari kita juga mengucapkan banyak terima kasih karena kamu yang telah menuntun mereka untuk menemukan mayat kami semua." Wajah mereka terlihat bersinar menggambarkan bahwa mereka sekarang sangat bahagia. Sari yang melihat mereka langsung menangis. Karena bagaimanapun dia juga pernah menghabiskan waktu bersama mereka sebelum bertemu dengan Heru dan teman-temannya. Dia juga cukup dekat dengan mereka selama ini, jadi dia juga pasti akan merasa kehilangan sekali. Karena sekarang ini dia sudah tidak akan bisa bertemu dengan mereka lagi selamanya. "Kalian tidak perlu berterima kasih sama aku. Justru aku ingin minta maaf karena aku yang telah menyebabkan kalian semua meninggal dengan tragis. Maafkan aku." Sari menangis terseduh. "Ini semua bukan salah kamu, Sari. Walaupun kamu tidak mengganggu kita pun, kita semua akan tetap mati di gunung ini. Karena ini semua sudah menjadi takdir kita. Kamu tidak sepenuhnya bersalah." Mereka tersenyum menatap Sari. Heru dan yang lain juga ikut menitikkan air mata melihat perpisahan Sari dengan hantu pendaki itu. Dia pasti sangat sedih sekali, tapi hantu pendaki itu harus pergi karena mereka sudah tidak ada lagi urusan di dunia ini. "Satu pesan kami, tanggap Leo dan jangan biarkan dia berkeliaran lagi karena dia akan mencari tumbal terus-menerus untuk penguasa Gunung Larangan. Manusia laknat itu tidak akan pernah berhenti mencari tumbal karena dia telah melakukan perjanjian kepada penguasa Gunung Larangan. Kalau dia tidak berhasil memberikan tumbal, maka dia sendiri yang akan menjadi tumbalnya." Mereka menjelaskan. Jadi teman hantu pendaki yang telah meninggalkan mereka di Gunung Larangan bernama Leo. Itu merupakan petunjuk baru yang sangat penting untuk mereka semua. Jadi sekarang mereka akan lebih gampang untuk mencari manusia itu. "Jadi manusia itu bernama Leo?" tanya Heru. "Ya, dia tinggal tepat di bawah kaki Gunung Larangan ini bersama ibunya. Dia dan ibunya tinggal jauh dari para tetangga agar tidak ada yang curiga dengan aktivitas mereka selama ini. Jadi mereka hanya tinggal sendiri." Wajah hantu pendaki itu terlihat sangat marah saat menceritakan tentang teman mereka yang sangat jahat itu. Heru lalu mengingat kembali kejadian saat awal dia ingin pergi ke Gunung Larangan. Saat itu dia dan teman-temannya melihat rumah yang sangat sepi dan rumah itu hanya sendirian tanpa tetangga. Sedangkan seingat Heru tempat itu dulunya banyak sekali rumah warga, tapi saat itu malah hanya tersisa satu rumah saja. Atau jangan-jangan rumah yang kalian maksud adalah rumah yang waktu itu kita titipin mobil? Heru menduga. "Iya benar, kan waktu kita menitipkan mobil itu memang rumah itu sangat sepi dan tidak ada tetangga sama sekali di sekitar rumah itu. Dan letaknya juga di kaki gunung." Lalu mereka berlima saling pandang. Satu persatu misteri mulai terungkap, dan itu pastinya akan sangat memudahkan mereka untuk menangkap orang itu dan memberitahu semua orang betapa bahayanya dua orang itu. Dan ternyata dia melakukan semua kejahatannya bersama sang ibu. Entah kenapa mereka bisa sejahat itu. Mereka juga menganut ilmu hitam. Jadi mereka bisa membuat orang lain sangat mempercayai mereka dan membawa korbannya untuk naik ke Gunung Larangan dan menjadikannya tumbal sesembahan untuk penguasa Gunung Larangan.
Hantu pendaki itu memberikan banyak sekali informasi penting untuk mereka. Heru dan yang lainnya pasti akan sangat terbantu dengan informasi yang hantu pendaki itu sampaikan kepada mereka, dan pastinya mereka akan segera mencari manusia yang bernama Leo itu. Tapi sebelum itu mereka akan menemui neneknya terlebih dahulu untuk mendiskusikan tentang semua itu. Kenapa ada manusia sejahat itu di dunia ini? Kenapa dia tega mengorbankan orang lain demi diri dia sendiri? Lalu apa yang sebenarnya dia cari? Heru bertanya-tanya. Keluarga dia memang penganut ilmu hitam, jadi dia pasti juga ikutan. Dan asal kalian tahu, sudah dari dulu keluarga mereka mencarikan tumbal untuk penguasa Gunung Larangan demi kelangsungan hidup mereka. Keluarga mereka memang sudah lama melakukan perjanjian itu. Hantu pendaki kembali menjelaskan. Mereka semua tercengang. Ternyata memang ada manusia yang sejahat itu dan bersekutu dengan iblis jahat. Setelah itu hantu pendaki langsung berpamitan kepada mereka dan mereka menangis haru melihat kepergian mereka. Apalagi Sari, dia terlihat sangat sedih sekali, tapi memang gunung ini bukan tempat mereka. Senyuman bahagia menghiasi wajah mereka. Ini yang mereka harapkan selama 10 tahun lalu. Tapi penguasa Gunung Larangan malah menyembunyikan mayat mereka semua di alam gaib dan membuat roh mereka tidak bisa kembali ke alamnya. Kalau waktu itu Heru tidak menghancurkan pintu gaib itu, maka sampai saat ini mayat mereka masih berada di sana dan tidak akan ada manusia yang menemukan mayatnya. Hari sudah sangat malam, dan sekarang lebih baik kalian istirahat dan tidur dulu. Besok pagi aku akan mengantar kalian untuk keluar dari Gunung Larangan ini dan akan memastikan kalian semua bisa keluar dengan selamat. Wajah Sari terlihat sendu. Mereka berlima saling pandang dan mereka langsung memeluk Sari dengan erat. Di situ air mata mereka kembali menetes dan sadar kalau perpisahan mereka sebentar lagi akan terjadi. Ke-133, akhirnya mereka bisa keluar. Mereka melepaskan pelukannya dan menatap Sari. Mereka akhirnya sama-sama tersenyum dan saling menguatkan karena bagaimanapun Heru dan teman-temannya harus kembali dan turun dari Gunung Larangan ini. Mereka tidak boleh terlalu lama lagi di sana karena mereka sudah terlalu lama tersesat, bahkan sudah banyak sekali kejadian yang membuat mereka trauma ataupun ketakutan. Tapi mereka berhasil melewati semua bersama-sama dan sekarang hanya tinggal selangkah lagi mereka akan bisa keluar dari Gunung Larangan. Karena sekarang sudah malam, jadi mereka memutuskan untuk istirahat dulu agar besok mereka bisa turun dari Gunung Larangan dan tidak terlalu lelah karena sudah tidur. Kalau begitu kita tidur dulu ya. Besok pagi kamu bangunkan kita ya Sari, biar besok pagi kita bisa langsung turun. Laya menatap sendu ke arah Sari. Iya, aku pasti akan membangunkan kalian besok pagi. Sekarang yang terpenting kalian harus tidur agar besok tenaga kalian bisa kembali terkumpul. Balas Sari dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Tidak ada pilihan lain selain merelakan dan Sari juga sangat paham kalau di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dulu dia sudah terpisah dengan sahabatnya karena ulah penguasa Gunung Larangan. Jadi seharusnya dia harus terbiasa untuk sebuah perpisahan. Andai penguasa Gunung Larangan bisa dikalahkan, maka aku akan melakukan apapun untuk mengalahkan dia. Dan aku akan melakukan apapun agar bisa bertemu dengan kalian lagi. Aku juga ingin gunung ini kembali aman seperti dulu lagi, tidak seperti sekarang yang dikuasai oleh makhluk yang sangat jahat. Sari terlihat marah. Dia mengingat betapa dulu Gunung Larangan ini sangat digemari oleh banyak orang dan wisatawan. Bahkan Sari selalu senang kalau ada pendaki. Dia akan selalu mengikuti kemanapun mereka pergi, tapi Sari tidak pernah mengganggunya. Dia hanya senang karena merasa punya teman baru. Dia sangat senang kalau ada manusia. Terasa gunung ini tidak sepi karena banyak manusia yang sering bercanda dan terlihat bahagia saat menikmati keindahan alam dari Gunung Larangan ini. Di tempat lain Raja Jin sedang sangat marah, bahkan dia menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dia murka karena Heru dan teman-temannya sudah berhasil membebaskan keempat hantu pendaki yang sudah 10 tahun menjadi budaknya. Sialan, dasar manusia tidak tahu diri, berani sekali mereka melakukan ini semua padaku. Aku tidak akan tinggal diam. Sambil melempar apapun yang ada di depannya. Mungkin besok mereka akan turun dari Gunung Larangan ini. Karena mereka sudah menguburkan mayat keempat hantu pendaki itu. Anak buahnya melaporkan apa yang dia tahu. Apa sih kuntilanak merah itu masih terus membantu mereka sampai saat ini? Tanya penguasa Gunung Larangan. Betul, sampai saat ini dia yang telah membantu mereka, dan kekek tua itu juga terus menjaga cucunya.
Jadi tidak mudah untuk kita bisa menghabisi anak itu. Kakek tua itu pasti akan terus melindungi cucunya dan dia juga pasti punya kekuatan yang sangat besar seperti penguasa gunung ini yang dulu. Sambil menundukkan kepalanya, dia takut akan menjadi bahan amukan Raja Jin. Dia terlihat semakin marah, tapi dia tidak akan menyerah sampai di sini. Apapun akan dia lakukan untuk mengalahkan Heru dan teman-temannya. Aku tidak pernah takut dengan kakek tua itu. Bukankah aku telah mengalahkan rajanya sampai mati dan sekarang lihatlah. Aku berhasil merebut kekuasaan di gunung ini. Sambil melihat dirinya sendiri, dia mengusir anak buahnya. Dan pasti dia sekarang sedang memikirkan cara untuk menghadang Heru dan yang lainnya agar tidak bisa keluar dari gunung larangan itu. Pintu itu harus dijaga dengan sangat ketat agar mereka tidak bisa keluar dengan mudah. Aku akan mengirim pasukan lebih banyak lagi agar mereka kewalahan. Iblis itu tersenyum licik. Di dalam mimpinya Heru bertemu dengan kakek buyutnya lagi. Dan sekarang kakek buyutnya itu tersenyum menatap Heru, bahkan wajahnya terlihat lebih cerah daripada biasanya. Cu, apa kamu masih sehat dan baik-baik saja? Kakek tua itu bertanya kepada Heru. Alhamdulillah Heru sangat sehat kek. Kakek kemana saja, kenapa sudah lama tidak menemui Heru lagi? Tanya Heru sambil mencium taksim tangan sang kakek. Kakek selalu ada untuk kamu. Dan kakek juga selalu ada di samping kamu walaupun kamu tidak bisa melihat kakek. Dia tersenyum. Heru yang melihat itu agak heran. Tidak biasanya kakeknya terus tersenyum seperti itu. Tapi dia juga tidak banyak bertanya karena setiap kakeknya datang pasti ada hal penting yang akan beliau sampaikan kepada dirinya. Ada apa kek? Pasti ada sesuatu yang ingin kakek katakan kepada Heru. Tanya Heru dengan sangat sopan. Kakek ingin memberitahu kamu kalau kelemahan Raja Jin ada di jantungnya dan kamu harus mencari bambu kuning lalu kamu runcingkan. Kakek tidak menjelaskan secara jelas. Maksud kakek, Heru harus mencari bambu kuning dan meruncingkannya untuk mengalahkan penguasa gunung larangan itu. Apa Heru harus menusuk jantungnya menggunakan bambu kuning itu kek? Heru kembali bertanya. Kakek tersenyum sambil memberikan sesuatu kepada Heru. Terlihat sebuah bungkusan dan Heru terlihat semakin bingung. Kamu lemparkan bubuk itu ke wajah dia agar dia kehilangan keseimbangan dan setelah itu kamu gunakan kesempatan itu untuk menusuk jantungnya menggunakan bambu kuning itu. Akhirnya kakek menjelaskan. Seperti biasa kakek tua itu tiba-tiba pergi begitu saja padahal Heru masih ingin banyak bertanya kepada dia. Dan setelah si kakek pergi Heru langsung terbangun dari tidurnya. Dia sadar kalau ternyata hari sudah berganti pagi. Dan itu artinya dia harus segera pulang karena keluarganya pasti sedang menunggu dirinya. Kok kakek tiba-tiba pergi aja sih padahal aku masih ingin bertanya lagi. Dan setiap dia menghilang pasti hari langsung berganti pagi. Heru mendengus kesal. Tetapi saat dia bangun, dia melihat bungkusan yang tadi kakek buyutnya berikan kepada dirinya untuk mengalahkan penguasa gunung larangan. Dia membuka bungkusan itu. Loh, ini kan bungkusan yang tadi kakek buyut berikan. Kok ada beneran di sini sih? Terus bambu kuning. Dia kembali mengingat kembali mimpi yang tadi dia alami. Oh iya kan tadi kakek buyut bilang kalau aku harus mencari bambu kuning untuk membunuh penguasa gunung larangan. Dan hanya dengan itu dia bisa dikalahkan. Heru teringat ucapan sang kakek. Sari yang melihat Heru sudah bangun terlebih dahulu sebelum dia bangunkan langsung mendekatinya. Dia langsung bertanya karena wajah Heru masih terlihat kebingungan bahkan dia seperti orang linglung. Kamu kenapa bangun-bangun langsung aneh seperti itu? Tanya Sari. Kebetulan sekali ada kamu Sari. Aku mau bilang sama kamu kalau tadi aku tuh mimpi dan bertemu dengan kakek buyutku. Dan dia bilang kalau penguasa gunung larangan akan bisa dikalahkan dengan bambu kuning yang diruncingkan lalu bambu itu kita tancapkan ke jantungnya. Heru menjelaskan tentang mimpinya. Sari yang mendengar itu langsung kaget. Dia tidak menyangka Heru bisa tahu tentang kelemahan penguasa gunung larangan yang selama ini paling ditakuti oleh penghuni gunung larangan. Kamu tahu dari kakek buyut kamu? Kok bisa kakek buyut kamu tahu? Tanya Sari. Dan setelah itu Heru menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir tentang awal mula dia bertemu dengan kakek buyutnya dan siapa sebenarnya kakek buyut Heru. Bahkan dia juga menjelaskan tentang dirinya yang bisa berubah menjadi makan putih dan dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Sari yang mendengar itu tidak begitu heran karena dia juga bisa melihat aura Heru yang sangat berbeda daripada temannya yang lain. Kalau memang itu benar,
Aku akan mencari bambu kuning itu sampai ketemu. Kamu tunggu saja di sini, aku akan segera kembali. Sari langsung terbang dan mencari bambu kuning itu. Semoga saja Sari cepat kembali agar kita semua bisa segera keluar dari gunung larangan ini, kata Heru berdoa. Heru langsung membangunkan teman-temannya agar mereka bisa bersiap-siap karena setelah ini mereka akan langsung turun, dan Heru juga tahu kalau penguasa gunung larangan pasti sudah menanti mereka semua, dan mungkin dia juga sudah menyiapkan banyak pasukan untuk melawan mereka. Setelah mereka bangun, mereka langsung mencuci mukanya dengan air yang ada di dekat tempat itu. Mereka kemudian memandang kuburan keempat hantu pendaki itu dan mereka langsung menghampirinya. Sebelum kita pergi dari sini, lebih baik kita mendoakan mereka dulu agar mereka bisa tenang di alamnya dan mereka bisa bahagia di sana. Heru memimpin doa untuk arwah hantu pendaki itu. Dan tidak lama setelah itu Sari datang sambil membawa bambu kuning, bahkan sudah berbentuk runcing. Entah bagaimana cara Sari mengambilnya. Bambu kuning itu untuk apa? Bukankah itu penangkal makhluk gaib? Tanya Diki. Udah, nanti aku jelaskan. Sekarang kita pergi dari sini dan kita turun sekarang juga. Heru mengambil bambu itu dari Sari. Apa perjalanan kita akan jauh, Sari? Tanya Aldi. Nanti siang kalian akan sampai di bawah, kata Sari. Mereka berjalan mengikuti Sari di belakang. Perjalanan yang mereka lalui cukup jauh karena mereka harus berjalan setengah hari baru mereka akan sampai di bawah. Belum lagi gangguan yang akan mereka hadapi setelah ini. Selama perjalanan ternyata mereka tidak ada yang mengganggu sama sekali. Tapi itu justru membuat mereka curiga, jangan-jangan memang semua sudah menunggu mereka di pintu keluar. Saat mereka mendekati pintu keluar, benar saja sudah banyak pasukan dari penguasa gunung larangan yang menghadang mereka semua. Laya dan Usna, kalian menjauh dulu, dan kalian semua bantu Sari untuk menghadapi mereka. Heru memberikan perintah. Dan tiba-tiba kakek buyut Heru datang dan mengejutkan mereka semua. Tapi tidak ada waktu lagi untuk bertanya. Dan akhirnya pertarungan kedua kembali dimulai. Dan ternyata tidak banyak pasukan dari penguasa gunung larangan karena pasukannya sudah banyak yang mati saat mereka melawan Heru di alam gaib. Heru melawan penguasa gunung larangan dengan menggunakan kekuatan penuh. Dia berubah menjadi harimau putih yang sangat besar. Dengan kekuatan penuh dia menyerang penguasa gunung larangan dan dia menuruti perintah dari kakek buyutnya. Ketika hantu pendaki itu lengah, dia langsung melempar bubuk yang kakek berikan. Dan penguasa gunung larangan itu menggelepar dan kesakitan. Heru tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menusukkan bambu kuning ke jantungnya. Dan setelah itu Heru berubah lagi menjadi manusia. Kalian semua cepat keluar, karena nanti malam adalah gerhana bulan. Bawa teman-teman kamu pergi biar kakek dan Sari yang membereskan semua ini, teriak kakek. Sari. Laya menangis memandang Sari. Cepat keluar, setelah semuanya selesai aku akan menemui kalian lagi. Kalian tunggu di bawah, kata Sari. Tanpa banyak bicara lagi mereka langsung lari dan keluar dari pintu gaib gunung larangan. Mereka semua menangis haru karena akhirnya mereka bisa keluar dari gunung larangan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Ke-134, perpisahan. Heru memang sudah berhasil menusuk jantung penguasa gunung larangan menggunakan bambu kuning seperti yang kakek buyutnya katakan. Tapi semua tidak semudah itu. Pertarungan belum selesai karena Sari dan kakek buyut Heru harus membinasakan semua penghuni jahat yang ada di gunung larangan dan harus memastikan kalau penguasa gunung larangan harus benar-benar mati. Kakek Heru yang melihat sang cucu dan teman-temannya sudah berhasil keluar langsung bernafas lega karena sekarang tinggal melawan semua pasukan dari penguasa gunung larangan. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam Raja Sukajaya. Sekarang beliau pasti tersenyum puas saat melihat kamu mati di tangan cucuku. Kakek Heru tersenyum puas saat melihat penguasa gunung larangan sedang kesakitan. Sialan kamu kakek tua. Biarpun cucumu itu telah berhasil membunuhku, tapi aku punya banyak sekali pengikut setia yang akan membantuku untuk bangkit lagi suatu saat nanti. Dia tertawa sambil menahan sakit di dadanya. Dan aku tidak akan pernah membiarkan pengikutmu itu hidup dengan tenang. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal untuk orang-orang jahat seperti itu, kata kakek sambil tersenyum ke arah penguasa gunung larangan. Lalu kakek Heru menekan lagi bambu kuning itu agar semakin menembus tubuh penguasa gunung larangan. Dia menancapkan berkali-kali dan penguasa gunung larangan itu hanya bisa mengerang kesakitan. Dan dia akan segera musnah dari muka bumi. Selamat tinggal jin jahat,
kamu tidak akan bisa menguasai gunung ini lagi. Dan sebentar lagi gunung ini akan menjadi gunung yang sangat indah seperti dulu saat Raja Sukajaya masih memimpin gunung. Sambil menancapkan bambu itu lagi, suatu saat aku pasti akan kembali dan pengikutku akan kembali membangkitkan aku lagi dan aku akan kembali menguasai gunung ini. Dia terlihat marah sambil menahan sakit. Hanya itu kata-kata terakhir yang bisa penguasa gunung larangan itu katakan. Dan setelah itu dia pergi dan menghilang menjadi asap yang sangat tebal dan hitam. Lalu asap itu tiba-tiba menghilang dan menjauh. Itu artinya dia sudah benar-benar lenyap dari muka bumi ini dan tidak akan mencari tumbal lagi setelah ini. Itu artinya gunung itu akan kembali menjadi gunung yang indah dan aman untuk manusia. Tidak akan ada lagi manusia yang akan menjadi korban kejahatan dari penguasa gunung larangan itu. Sedangkan Sari masih terus menyerang semua jin jahat yang menjadi pengikut penguasa gunung larangan. Dia memang pandai untuk berkelahi. Memang pasukan yang dibawa oleh penguasa gunung larangan sangat banyak sekali sehingga membuat Sari kelelahan. Tapi sampai saat ini dia sudah berhasil mengalahkan banyak sekali jin jahat dan menjadikan mereka abu. Aku akan menghabisi kalian semua dengan cepat. Rasakan kalian. Sari mengeluarkan api dari tubuhnya. Sari memang kuntilanak merah yang bisa mengeluarkan api dari tubuhnya itu. Dan dia juga bisa meniupkan api di tubuh penguasa gunung larangan. Dasar kuntilanak tidak tahu diri. Kamu malah mendukung manusia laknat itu. Kamu sudah mengkhianati kita semua padahal kita sudah sangat baik kepada kamu. Jin jahat itu sangat kesal kepada Sari. Aku tidak akan pernah menyesal untuk menjadi baik. Tidak seperti kalian yang selalu mendukung jin jahat yang telah menguasai gunung larangan ini. Padahal kalian tahu sendiri kalau gunung ini seharusnya memang untuk manusia. Kita di sini hanya menumpang untuk tinggal. Sari memarahi mereka semua. Tapi mereka malah tidak mau mendengarkan ucapan Sari sama sekali. Lalu mereka memutuskan untuk menyerang Sari lagi. Dan lagi Sari berhasil mengalahkan mereka. Dan Kekek Heru yang melihat Sari kewalahan langsung membantu Sari untuk mengalahkan mereka semua. Saya akan membantu kamu Sari. Si Kekek langsung mengeluarkan tasbih besarnya dan memutarnya ke arah mereka. Tidak butuh waktu lama mereka yang terkena sabetan dari tasbih itu langsung terkapar dan berubah menjadi asap yang sangat tebal. Sekarang para jin jahat yang berada di gunung larangan sudah berhasil dikalahkan oleh Sari dan juga Kekek Buyut Heru. Tapi setelah ini tugas mereka belum selesai karena gunung larangan ini sudah terlanjur menjadi tempat yang menyeramkan. Apalagi pasti masih banyak jin jahat yang tersisa di gunung larangan ini dan bisa saja mereka terus mengganggu manusia dengan cara mereka. Kita sudah berhasil mengalahkan mereka, Kek. Lebih baik sekarang kita menemui Heru dan teman-temannya. Dan kita juga harus berpamitan kepada mereka sebelum mereka pergi dari gunung larangan ini. Sari mengajak Kekek Heru untuk menemui Heru. Terima kasih banyak ya Sari. Karena selama mereka tersesat di gunung larangan ini kamu sudah banyak sekali membantu mereka semua. Dan saya tidak menyangka kalau kamu bisa benar-benar berubah menjadi kuntilanak yang baik. Kekek mengucapkan terima kasih kepada Sari. Kekek tidak perlu mengucapkan terima kasih. Karena saya bisa berubah menjadi baik seperti ini juga karena mereka yang telah berhasil mengubah saya menjadi lebih baik. Bahkan saya sudah menyesal dengan apapun yang pernah saya lakukan di masa lalu. Sari menitikkan air mata. Dia memang seringkali menangis saat mengingat apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Bahkan dia yang menyebabkan hantu pendaki itu mati ketakutan. Tapi sekarang Sari sudah membayar semua kesalahan dirinya. Dan dia juga sudah berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia akan selalu berbuat baik. Mari Kek, kita temui mereka semua, ajak Sari. Lalu Kekek dan Sari terbang untuk keluar dari pintu gunung larangan. Mereka terlihat sangat bahagia sekali saat melihat Heru dan teman-temannya terlihat bahagia karena akhirnya mereka bisa keluar juga dari gunung larangan. Saat Heru dan teman-temannya berhasil keluar dari gunung larangan mereka sangat bersyukur, bahkan mereka langsung sujud syukur karena berhasil keluar dengan selamat dari gunung larangan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa keluar dengan selamat dari gunung larangan. Kita sekarang sudah aman dan tidak akan ada lagi yang akan mengejar kita dan ingin menangkap kita. Laya menangis haru. Iya, sekarang kita tidak akan kehausan dan kelaparan dan kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Usna pun sama. Yang paling penting adalah sekarang kita bisa bertemu dengan keluarga yang sangat kita rindu. Pasti mereka senang sekali karena kita bisa keluar dari gunung larangan ini. Heru memeluk mereka.
Lalu mereka berlima saling berpelukan satu sama lain. Mereka sama-sama menangis, tapi kali ini bukan tangis ketakutan. Sekarang mereka akhirnya bisa menangis karena bahagia. Setelah itu Sari dan kakek buyut Heru datang untuk menemui mereka semua. Mungkin mereka ingin berpamitan dan mengucap selamat tinggal untuk mereka. Mereka langsung memeluk Sari dengan sangat erat. Begitupun dengan Sari, dia juga membalas pelukan mereka. Seperti mengharu biru dan membuat siapapun akan menangis melihatnya. Mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaganya. Mereka juga selalu melindungi satu sama lain sampai akhirnya mereka semua bisa keluar dengan selamat dan tanpa kekurangan satu apapun. Sekarang tugasku untuk mengantarkan kalian keluar dari gunung larangan ini dengan selamat sudah selesai. Kalian sudah berhasil keluar dan kalian sekarang sudah aman. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Sari sambil mengusap air matanya. Sari, lebih baik kamu ikut kita pergi dari sini dan kita akan selalu berteman sampai kapanpun. Laya memegang erat tangan Sari. Kita akan selalu berteman. Tapi untuk saat ini aku tidak bisa ikut kalian keluar. Karena aku dan Keke harus segera menyelesaikan tugas kami. Sari menjelaskan. Heru memandang kakeknya dan dari tatapannya Heru juga menginginkan sebuah jawaban dari sang Keke. Heru juga sangat berharap kalau kakek buyutnya akan ikut dia dan selalu ada disampaikannya sampai kapanpun. Apalagi yang menghalangi kalian untuk keluar dari gunung larangan itu. Sedangkan penguasa gunung larangan itu sudah matikan. Heru meminta jawaban. Ya cucuku. Kamu telah berhasil membunuh penguasa gunung larangan yang sangat kejam itu. Tapi kamu tahu sendiri bagaimana kondisi gunung larangan ini kan? Kita harus membuat suasana menjadi kondusif. Masih banyak jin jahat yang berkeliaran di sana. Kakek menjelaskan. Jadi kalian tidak akan ikut kami pergi dari gunung ini? Tanya Heru lagi. Kakek dan Sari saling pandang. Lalu mereka tersenyum bersamaan. Ada tugas yang belum selesai dan harus segera diselesaikan. Belum bisa, kita akan menyelesaikan masalah di gunung larangan ini. Sedangkan kalian harus segera menyelesaikan tugas kalian tentang manusia itu. Kata Sari. Mereka mengingat kembali janji mereka kepada hantu pendaki waktu itu. Mereka harus segera menangkap manusia yang telah bersekutu dengan iblis dan penguasa gunung larangan. Mereka harus segera mendapatkan akibat dari perbuatannya. Apalagi sekarang mereka sudah tahu rumah dan nama manusia itu. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menangkap dia beserta keluarganya yang turut andil dalam masalah ini. Kalian harus segera menangkap manusia yang bekerja sama dengan penguasa gunung larangan itu secepatnya. Agar dia tidak bisa membangkitkan penguasa gunung larangan lagi. Kalau tidak mereka pasti akan mencari cara agar penguasa gunung larangan bisa hidup dan bangkit lagi. Kakek memperingatkan. Baik Kek, kita sudah tahu nama dan rumahnya dan kita akan segera menangkap manusia itu. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke rumah neneknya untuk memberitahu semua ini. Heru menjelaskan. Bagus kalau begitu, segera lakukan tugas kalian. Kakek dan Sari langsung pergi meninggalkan mereka. Mereka sangat lega karena setelah semua selesai maka mereka masih bisa bertemu dengan Sari sebelum mereka kembali ke kota dan melanjutkan hidupnya lagi. Saat berjalan dan akan menuruni jalan yang waktu itu mereka lewati, Heru dan teman-temannya terlihat sangat kaget karena tempat itu sudah banyak sekali perubahan. Sedangkan saat berangkat tempat ini terlihat masih bersih. Tapi sekarang tempat itu sudah penuh dengan tumbuhan dan sangat banyak. Perasaan kita tersesat tidak sampai 2 minggu deh. Tapi kok sudah banyak perubahan ya di tempat ini. Dan kalian lihat itu. Banyak sekali tempat belukar yang menutup tempat duduk itu. Sambil menunjuk tempat duduk yang pernah mereka singgahi saat pertama kali masuk ke Gunung Larangan. Ke-135, pergi ke rumah nenengah. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang pernah mereka lalui sebelumnya. Tapi jalan yang mereka lalui kini sudah berbeda sangat jauh daripada sebelumnya. Tempat yang kemarin masih dijamah manusia sekarang malah terlihat sepi dan sepertinya tidak ada manusia yang melewatinya lagi. Bahkan tempat duduk yang pernah mereka singgahi terlihat sudah penuh dengan semak belukar. Dan itu artinya memang sudah lama tempat itu tidak dijamah manusia lagi. Padahal biasanya di tempat ini masih ada orang yang menjamah dan biasanya mereka mencari pakan ternaknya di sini. Tapi kenapa sekarang tempat ini terlihat sangat sepi dan bahkan banyak sekali semak belukar yang sangat tinggi? Heru juga terlihat kebingungan. Ya nih, kayak waktu kita di dalam hutan. Kalau hutan itu kan memang tidak pernah dijamah oleh manusia lagi, jadi wajar kalau tempatnya rimbun.
Lah kalau di sini kan biasanya masih ada orangnya ya. Mereka semua sama-sama kebingungan. Walaupun mereka terlihat bingung, tapi itu tetap tidak mengurangi rasa senang di hati mereka. Dan bahkan mereka terlihat tetap senang dan bercanda di setiap jalannya. Sepertinya beban di hati mereka benar-benar sudah terlepas dan sekarang hanya rasa bahagia yang tersisa. Saat mendekati pemukiman warga, mereka melihat rumah yang sama, yaitu rumah yang waktu itu mereka titipkan mobilnya. Mereka mengamati rumah itu dan terlihat sangat sepi sekali. Tapi yang membuat Heru makin bingung adalah mobilnya sudah tidak berada di rumah itu. Mereka semua kebingungan karena mobil sudah tidak ada, sedangkan mereka tidak mungkin pulang dengan berjalan kaki sampai di kota. Sedangkan desa ini sangat jauh dari jalan raya besar, jadi tidak mungkin ada bis atau apapun yang lewat di sana. Loh, kok mobilnya tidak ada sih? Heru terlihat kebingungan. Iya, ini kan rumah si Leo sama ibunya yang waktu itu kita menitipkan mobil Heru. Aldi celingukan mencari orang di rumah itu. Gimana? Apa ada orang di dalamnya? Tanya Lai. Tidak ada, bahkan sangat sepi sekali. Apa jangan-jangan mereka sudah pindah? Mereka bertanya-tanya. Heru yang kesal karena mobilnya sudah tidak ada langsung mendekati pintu rumah itu dan mengetuknya dengan keras. Tapi sayang sekali tidak ada jawaban apapun dan tidak ada yang membuka pintu rumahnya. Sepertinya mereka memang benar-benar sudah pindah dari sini. Lihat saja rumah ini terlihat tidak terawat sama sekali kan. Mereka lalu melihat ke sekeliling. Banyak sekali semak belukar yang tumbuh mengitari rumah itu. Terlihat seperti rumah kosong yang sudah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Sial, kita terlambat. Diki begitu kesal. Sekarang lebih baik kita pergi ke rumah neneknya dulu. Kita ceritakan semuanya kepada neneknya dan aku yakin neneknya pasti akan meminta bantuan kepada warga sini untuk mencari mereka. Kata Heru memberikan masukan. Iya, sepertinya apa yang dikatakan oleh Heru benar. Kita sekarang pergi ke rumah neneknya terlebih dahulu dan setelah itu kita diskusikan semuanya di sana. Kita juga harus mengabari keluarga kita kalau kita sudah turun dari Gunung Larangan. Mereka pasti sangat mencemaskan kita semua. Aldi berpikiran sama seperti Heru. Dan mereka semua langsung setuju dengan ucapan Heru dan Aldi. Mereka berjalan lagi walaupun jarak tempat rumah Leo dengan neneknya cukup jauh, tapi mereka akan menempuhnya. Saat tersesat di Gunung Larangan, mereka semua sudah terbiasa berjalan dengan jarak yang jauh tanpa istirahat. Jadi kalau hanya untuk menuju rumah neneknya, mereka pasti tidak akan terlalu lelah. Ayo deh kita jalan, lagian kita cuma tinggal lurus saja kan, dan setelah itu kita akan menemukan rumah para warga. Mereka sangat bersemangat karena akhirnya mereka bisa kembali ke rumah neneknya. Mereka membayangkan bagaimana reaksi neneknya saat melihat mereka berlima, dan pastinya neneknya akan sangat marah kepada mereka, terutama kepada Heru. Jadi mereka harus menyiapkan mental mereka untuk menerima kemarahan dari neneknya. Gimana ya nanti reaksi neneknya kalau kita sampai di rumahnya? Pasti dia akan marah besar sama kita kan, karena kita sudah tidak mendengarkan ucapannya waktu itu. Aldi membayangkan reaksi neneknya. Iyalah, kalian ingat sendiri kan waktu kita bicara sama neneknya kalau kita akan pergi ke air terjun merah. Aku masih ingat betul betapa marahnya neneknya waktu itu. Apalagi sekarang dia tahu kalau kita berbohong dan sudah menerima akibatnya. Heru mengingat wajah neneknya. Mereka lalu saling diam dengan pikiran masing-masing. Dan mereka juga pasti sedang menyiapkan mental dan jawaban atas semua pertanyaan yang akan dilontarkan oleh neneknya kepada mereka semua. Mereka memang bersalah dan telah mendapatkan akibat dari kebohongan mereka sendiri. Jadi sekarang mereka semua juga harus siap dimarahi oleh neneknya karena ulah mereka sendiri yang telah berbohong untuk pulang, padahal mereka tetap melanjutkan perjalanan mendaki di Gunung Larangan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai juga di perkampungan warga. Pertama, desa itu terlihat sangat sepi sekali, bahkan tidak ada satu orang pun yang ada di luar rumah. Sepertinya memang desa ini sangat sepi sekali. Dari awal mereka masuk ke desa ini memang terlihat sangat sepi sekali. Berbeda jauh dengan di kota yang sampai malam masih sangat ramai sekali. Kok sepi banget ya di sini? Bahkan tidak ada satu orang pun yang ada di luar rumah. Wisna sambil memperhatikan rumah-rumah warga desa. Sudah biasa kalau itu. Memang di sini kalau siang sangat sepi karena semua warga desa ada di sawah dan kebun mereka masing-masing. Jadi memang begini kondisi di siang hari. Heru menjelaskan. Beda ya kalau di kota. Emang kebun mereka jauh ya dari sini, karena tidak ada suara manusia sama sekali di sekitar sini.
Tanya Lai penasaran. Iya, kebun mereka memang cukup jauh dari sini. Mereka sekarang pasti sedang berkumpul di ladang semua. Heru menjelaskan lagi. Mereka yang mendengar itu langsung manggut-manggut dan mengerti dengan ucapan Heru. Rumah neneknya memang berada di paling ujung dari rumah warga lainnya, jadi cukup jauh dari tempat mereka saat ini. Sepanjang perjalanan mereka bercanda untuk menghangatkan suasana. Agar mereka tidak gampang lelah, jadi mereka memutuskan untuk bercanda bersama seperti biasanya. Setelah rumah neneknya sudah semakin dekat, mereka berjalan lebih lambat. Mungkin mereka takut akan reaksi dari neneknya. Tapi karena memang mereka salah, jadi mereka harus menerimanya. Sudah, kita tidak perlu takut, lebih baik sekarang kita segera masuk ke rumah neneknya dan memberitahu dia tentang semua yang terjadi ketika kita tersesat di Gunung Larangan dan tentang Leo yang menjadi pengikut penguasa Gunung Larangan. Heru menjelaskan kepada mereka agar tidak terlalu ragu. Keraguan mereka sekarang tidak ada gunanya karena mereka sudah terlanjur berbuat salah. Sesampainya di rumah neneknya, mereka saling pandang karena rumah neneknya juga terlihat sangat sepi sekali. Mereka takut kalau neneknya juga tidak ada di rumah sama seperti penduduk yang lainnya. Rumah neneknya sepi banget. Apa neneknya juga di kebun kayak warga yang lainnya? Tanya Aldi. Galah. Nenek gue kan udah tua, jadi gak akan ke kebun lagi. Jawab Heru yakin. Dia memang sudah lama tidak main ke rumah neneknya. Tapi dia tahu betul kalau sang nenek sudah tidak pernah lagi pergi ke kebunnya. Dan sudah menyuruh orang lain untuk menggarapnya. Terus kenapa rumahnya sepi banget? Apa kita coba buat ketuk pintu dulu untuk memastikan apakah neneknya memang tidak ada di rumah atau bagaimana? Tanya Lai sedikit bingung. Gimana ya? Kita ketuk aja dulu, siapa tahu neneknya ada di dalam dan memang sengaja tidak membuka pintunya sama sekali. Jawab Heru menyetujui usulan Lai. Ya udah sana ketuk, kan lo cucunya, kata Aldi. Tok tok tok. Heru mencoba untuk mengetuk pintu rumah neneknya. Tapi ketukan pertama itu tidak berhasil karena neneknya belum juga membuka pintu rumahnya. Coba lagi aja, siapa tahu memang neneknya gak dengar. Usul Usna. Tok tok tok. Heru mengetuk pintu kedua kalinya, dan ternyata masih saja belum ada jawaban dari neneknya. Mereka melihat ke sekitar rumah neneknya, benar-benar sepi dan tidak ada orang sama sekali. Bahkan dari pertama kali mereka masuk ke desa itu sampai saat ini mereka tidak bertemu dengan satupun manusia sama sekali. Bahkan desa itu terlihat seperti desa mati yang tidak berpenghuni sama-sama sekali. Tapi rumah mereka masih terlihat bersih dan rapi, jadi pasti masih ada yang menempatinya. Nek, nenek ngah. Ini Heru cucu nenek. Nenek Heru sudah pulang dan Heru sudah kembali dengan selamat nenek. Heru berteriak di depan rumah neneknya agar sang nenek bisa mendengar suaranya. Beberapa menit, masih sangat sepi sekali dan tidak ada jawaban sama sekali. Mereka semakin kebingungan dengan semua itu. Apa memang desa ini memang sangat sepi? Apa mungkin desa ini sudah tidak ada penghuninya sama sekali? Karena dari awal kita masuk ke pemukiman warga sampai sekarang ini kita belum menemukan satupun manusia di sekitar sini. Apa mungkin mereka semua sudah pindah? Aldi membicarakan apa yang ada di pikirannya. Gak mungkin sih menurutku, karena mata pencaharian mereka semua yang ada di desa ini. Jadi tidak mungkin mereka meninggalkan semua ini begitu saja, apalagi mereka di sini sudah puluhan tahun lamanya. Heru membantah ucapan Aldi. Siapa tahu memang sudah ada korban lagi makanya mereka takut lalu pindah. Atau mungkin si Leo sama keluarganya sudah berbuat ulah. Lai juga punya pikiran sendiri. Mereka lalu duduk di teras rumah neneknya sambil beristirahat sejenak. Mereka pasti sangat lelah sekali setelah berjalan cukup jauh bahkan berjam-jam lamanya sejak pagi. Mungkin mereka akan menunggu sampai neneknya kembali atau mungkin ada kabar tentang neneknya dan penduduk lainnya. Ke-136. Terlalu lama di Gunung Larangan. Lama sekali mereka menunggu sampai mereka ketiduran di teras rumah neneknya. Mereka semua terlihat sangat lelah sekali setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mereka. Klak! Terdengar suara perut mereka saling bersahutan. Itu artinya mereka semua sudah merasa lapar. Dari pagi mereka belum makan sama sekali dan hanya makan malam saja. Jadi pantas kalau mereka semua sekarang sedang lapar. Lapar banget deh. Perut rasanya kayak perih gitu. Usna memegang tangannya. Iya nih sama, aku juga lapar banget. Lai juga merasakan hal yang sama.
Mereka terbangun karena merasa sangat lapar sekali, padahal mereka sudah turun dari gunung larangan, tapi mereka masih saja merasa kelaparan. Mereka sudah ingin hidup bebas dan bahagia seperti dulu lagi. Ini di perkampungan tapi masih sangat sepi sama seperti di gunung larangan. Tidak ada manusia sama sekali di sana. Jam terus berjalan dengan cepat sampai hari berubah menjadi sore hari, dan mereka masih saja bertahan di rumah neneknya. Bahkan sama sekali tidak ada kehidupan di sana. Mereka mulai lelah dan perut mereka sudah sangat kelaparan dan kehausan. Kalau masih ada Sari pasti kita semua tidak akan pernah kelaparan, kata Lai mengingat Sari. Ya betul, tapi mau bagaimana lagi, Sari kan sedang menyelesaikan masalah di gunung larangan agar gunung itu aman untuk manusia dan semua orang bisa menikmati keindahan alamnya. Mereka sudah hampir putus asa. Hari menjelang sore, desa ini seperti desa mati saat itu karena tidak ada manusia sama sekali di sana. Astagfirullah. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengucapkan istighfar sangat keras. Lalu Heru dan teman-temannya sangat kaget mendengar ucapan itu. Serentak mereka langsung menoleh ke arah suaranya. Neknah, ucap mereka bersamaan. Mereka semua langsung berdiri, tapi melihat mereka berdiri neneknya langsung berlari dengan kencang. Heru dan teman-temannya berusaha untuk memanggil neneknya, tapi tidak dipedulikan sama sekali oleh neneknya. Kok neneknya melihat kita seperti dia melihat hantu sih? Padahal kan kita manusia bukan hantu. Lai terlihat kesal. Gimana nih? Apa kita kejar saja neknya biar dia tahu kalau kita ini manusia dan kita juga masih hidup? Ucap Aldi ingin mengejar neknya. Saat mereka ingin mengejar neknya, tiba-tiba banyak sekali warga yang datang ke rumah neneknya. Dan wajah mereka terlihat sangat ketakutan saat melihat Heru dan teman-temannya. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka saat ini karena mereka melihat Heru dan teman-temannya seperti ketakutan. Kok malah banyak orangnya di sini? Ada apa sih sebenarnya? Mereka semua sama-sama kebingungan. Iya, emang ada apa kok banyak orang di rumah neneknya? Dan kemana neneknya ya? Heru celingukan mencari neneknya yang tadi lari kencang. Mereka memandang semua warga dengan wajah bingung. Dan makin lama warga yang berdatangan semakin banyak membuat mereka berlima semakin kebingungan. Gimana ini? Beneran ada arwah gentayangan di rumah neneknya? Bagaimana kita mengusirnya? Kata salah satu warga desa. Bagaimana kita, Mbah Suwu? Mereka ini hantu pendaki yang waktu itu tersesat di gunung larangan. Dan sekarang mereka malah ada di rumah neneknya. Kata salah satu warga lagi. Heru dan teman-temannya saling pandang. Bagaimana mungkin mereka sudah dianggap meninggal, sedangkan belum ada 2 minggu mereka tersesat di gunung larangan. Karena biasanya kalau belum ada 1 bulan pasti akan masih dicari dan belum dinyatakan meninggal dunia. Kita ini masih hidup, masa dibilang hantu sih? Heru mencoba meyakinkan mereka. Heru, kamu kembalilah ke alam kamu nak. Nenek dan orang tua kamu sudah ikhlas kalau kamu pergi untuk selamanya. Sekarang kamu ajak teman-teman kamu itu untuk kembali ya. Neneknya berkata seakan mereka ini sudah meninggal. Nek, Heru masih hidup. Ini Heru nenek. Heru masih mencoba meyakinkan. Wahai jin korin, cepat kembali ke alammu dan jangan kembali lagi ke tempat ini. Sekarang alam kita sudah berbeda, kata Mbah Suwu. Wajah Heru dan teman-temannya terlihat sangat pucat. Jadi mereka sama persis seperti hantu yang sedang gentayangan di sore hari. Heru nenek sudah ikhlas, dan kita juga sudah melakukan upacara pelepasan kamu 1 tahun yang lalu. Jadi kamu harus kembali ke alam kamu ya nak. Nekna menangis. Heru mendekat ke arah neneknya dan itu membuat semua warga di sana ketakutan, bahkan ada yang ingin berlari menjauh. Heru semakin mendekat dan dia memeluk neneknya begitu saja. Dan mereka yang melihat itu langsung kaget. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa memegang manusia, bahkan bisa memeluknya juga? Tuh lihat, Heru itu masih hidup nek. Ini beneran Heru dan coba kalian semua lihat nih. Kaki kita semua nampak ditanahkan dan itu artinya kita semua manusia bukan hantu gentayangan seperti yang kalian katakan. Mereka semua serempak kaget dan melihat kaki Heru dan teman-temannya. Loh ya, kaki mereka menginjak tanah. Apa mungkin mereka semua memang benar manusia? Mereka saling berbisik satu sama lain. Lalu Mbah Suwu mendekati Heru. Dia seperti membaca mantra, mungkin ingin memastikan kalau itu memang benar-benar Heru bukan hantu ataupun mayat hidup seperti yang mereka pikirkan.
Lalu Mbah Suhu melempari mereka semua dengan bunga 7 rupa dan dibacakan doa. Heru dan teman-temannya semakin bingung. Ternyata memang benar mereka ini masih hidup dan ini benar-benar pendaki yang hilang 1 tahun lalu. Kini mereka semua kembali. Mbah Suhu sudah percaya kalau memang mereka ini masih hidup. Mendengar ucapan Mbah Suhu yang mengatakan kalau mereka sudah tersesat selama 1 tahun membuat mereka semua kaget karena mereka merasa kalau mereka hanya tersesat kurang lebih 9 hari saja. 1 tahun? Apa Mbah salah orang? Kita itu baru tersesat selama 9 hari doang bukan 1 tahun seperti yang Mbah katakan. Heru menjelaskan apa yang dia rasakan. Kamu ini sudah hilang selama 1 tahun nak. Bahkan orang tua kalian dan teman-teman kalian sudah merelakan dan mengikhlaskan kalian semua. Neneknya mengatakan yang sebenarnya. Tidak nenek, kami ingat betul kalau kita hanya tersesat selama 9 hari. Gak mungkinlah nenek kalau kita sampai tersesat selama 1 tahun. Diki merasa yakin dengan ucapannya. Dan teman-temannya yang lain langsung mengangguk dengan bersamaan karena mereka juga merasa kalau mereka ini hanya hilang sekitar 9 hari bahkan tidak sampai 2 minggu. Sudah kita tidak perlu berdebat, pantas saja mereka merasa kalau mereka hanya tersesat 9 hari. Karena memang dunia manusia dan jin berbeda jauh, sekarang lebih baik suruh mereka semua masuk dan berikan mereka makanan. Pasti mereka semua sangat kelaparan. Perintah Mbah Suhu. Neknya langsung mengangguk, dia sangat setuju dengan ucapan Mbah Suhu. Cucu kesayangannya pasti sangat kelaparan dan mereka pasti belum makan sama sekali. Neknya menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu neneknya menyiapkan makanan untuk mereka dengan porsi yang sangat banyak. Lalu Heru dan teman-temannya yang sudah merasa sangat lapar sekali langsung memakan semua masakan yang ada di depan mereka. Mereka seperti orang yang sudah tidak makan berhari-hari. Neneknya yang melihat mereka langsung menangis karena ternyata cucu kesayangannya sudah kembali dan berhasil selamat dari Gunung Larangan. Mbah Suhu yang merupakan orang yang dituakan di desa itu mendekati mereka. Mungkin dia juga bingung kenapa ada manusia yang berhasil selamat dari Gunung Larangan itu. Padahal selama ini orang yang mendaki di Gunung Larangan dan tidak pulang dalam waktu 3 hari pasti mereka akan meninggal di sana. Apa kalian sudah kenyang? Tanya Mbah Suhu. Alhamdulillah sudah Mbah, kita sudah sangat kenyang sekali. Dan terima kasih atas makanannya karena kita tadi memang sangat kelaparan. Kata Heru dengan sopan. Apa kalian sekarang bisa menceritakan semua kejadian saat kalian berada di Gunung Larangan dan bagaimana caranya kalian bisa selamat dari penguasa Gunung Larangan yang sangat jahat itu? Tanya Mbah Suhu. Ceritanya sangat panjang sekali Mbah, dan kita pasti akan menceritakan semuanya sedetail mungkin karena kita juga punya informasi yang sangat penting. Kata Diki sambil menunduk. Betul sekali itu Mbah. Oh ya kita mau nanya sesuatu. Tadi pas kita masuk ke desa ini dari ujung sana sampai kita ke rumah neneknya, kenapa kita tidak melihat manusia sama sekali? Kemana kalian semua? Tanya Heru penasaran. Apa kamu tidak tahu kalau malam ini adalah malam gerhana, dan penguasa Gunung Larangan itu pasti meminta tumbal? Nah untuk melindungi diri kami semua kami berkumpul di lapangan desa dan melakukan upacara adat agar kita tidak menjadi tumbal dari penguasa Gunung Larangan. Mbah Suhu menjelaskan kepada mereka. Pantas saja saat masuk ke dalam desa mereka sama sekali tidak menemukan penduduk desa ini sama sekali. Ternyata mereka semua ada di lapangan desa untuk melakukan ritual agar tidak menjadi tumbal penguasa Gunung Larangan. Karena malam ini adalah malam gerhana bulan, Heru mengingat kembali ucapan kakek buyutnya saat mereka belum keluar dari Gunung Larangan. Karena kakeknya bilang mereka harus segera keluar dari Gunung Larangan karena malam ini akan ada gerhana bulan. Oh, pantas saja waktu itu kakek bilang kalau kita harus segera keluar dari Gunung Larangan saat itu juga karena malam ini adalah malam gerhana bulan. Dan sangat berbahaya kalau manusia berada di sana. Kata Aldi berbisik kepada temannya. Banyak sekali jin jahat yang akan mencari mangsa saat malam gerhana bulan. Karena saat ini Gunung Larangan belum sepenuhnya aman dari jin jahat pengikut penguasa Gunung Larangan itu. Oh begitu, pantas saja desa ini sampai terlihat seperti desa mati. Lalu mereka menganggukkan kepalanya. Oh iya, apa benar kalau kita sebenarnya sudah tersesat selama 1 tahun lamanya? Tanya Lair penasaran. Benar, tapi kalian tidak akan sadar karena waktu di sana dan di alam manusia sangat berbeda. Pasti kalian berpikir kalau kalian hanya tersesat beberapa hari saja kan? Tanya Mbah Suhu.